Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman MTTP online. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa di studio mini kita ini, ya, seorang analis kebijakan publik dari UNIS, yaitu Bung Adib Miftahul. Ya. Apa kabar Bang Adib? Kabar baik, Bung Johan. Sehat-sehat selalu ya, Bung Adib ya. Alhamdulillah, Ya. sehat selalu yang penting. Yang penting sehat. Sehat. Sehat semuanya kan ya? Iya. Kalau ada satu yang nggak sehat kan gawat juga nanti. Itu yang penting. Karena ini yang penting sehat. Ya, sibuk banget kan nih hari ini nih, Bung Adib? Biasa Bang. Iya. Menyibukkan diri aja. Gitu. Menyibukkan diri terus ya. Iya. Ya. Bung Adib, hari ini mungkin kita mau ngobrol ringan nih ya. Siap. Ya, kita mau soal ini nih. Ini nih yang kita minum ini adalah isinya air kan ya? Ya. Nah, air ini ternyata di Kota Tangerang pun juga ada yang perusahaan milik negara ya, yang memang bergerak di bidang air tentunya. Ya. Yaitu adalah PDAM TB ya. Ya, PDAM TB. TB apa ya? Disingkatan berarti PDAM Tirta Benteng, Bang. Oke. Ya. Nah, PDAM Tirta Benteng ini sekarang sudah ada direktur umumnya, Bang. Itu yang dilantik pada hari Senin 10 Februari 2020 ya. Dan yang terpilih adalah dari beberapa yang diseleksi, akhirnya Pak Dodi Effendi yang terpilih sebagai direktur umumnya ya. Nah, untuk masa jabatan Dewan Pengawas di PDAM TB itu sendiri berakhir periode 2016 sampai 2019. Nah, pada periode tersebut ada 3 Dewan Pengawas. Ya, itu ya dari kalangan unsur pemerintah, unsur pelanggan, dan profesional. Tapi yang saya baca ya dari media, ternyata yang diperpanjang sebagai Dewan Pengawas cuma 1 nih, Bung Adib. Dan yang dipertahankan adalah dari kalangan pemerintah, dari perwakilan unsur pemerintah. Itu adalah Pak Tatang di sini sebagai Dewan Pengawas tunggal berarti ya. Nah, melihat hal ini, bagaimana menurut Bung Adib nih? Ya, kira-kira. ini pertanyaannya tentunya sangat menarik ya. Karena pasti kita harus flashback dulu bahwa apa sih PDAM Tirta Benteng, BUMD Pemkot Tangerang gitu kan. Ya. Makanya kalau saya lihat literatur sejarahnya kan sampai Oktober nanti itu kan usianya 25 tahun. Betul ya. Tapi ya keren ini pertanyaannya menurut saya. Karena pada dasarnya adalah sebuah perusahaan BUMD itu pasti kan bisnis oriented gitu kan. Orientasinya pasti bisnis. Makanya saya harus mulai dari situ dulu. Makanya saya mengatakan bahwa ini sangat menarik. Ya. Sejauh mana kalau dari perspektif kebijakan publik BUMD ini sudah memberi maslahat buat orang Tangerang nggak? Itu kan pertanyaan juga gitu. Tapi apapun itu, ketika misalnya ditanya soal struktur kepengurusan, saya pikir bahwa ketika mereka punya langkah untuk misalnya menambah atau mengurangi, pasti punya tujuan. Tetapi tujuan itu juga jangan dikesampingkan oleh bagaimana beban mereka, kan begitu. Makanya kalau saya lihat ketika ada pengurangan Dewan Pengawas dan cenderung malah dari pihak intern, menurut saya malah menimbulkan tanda tanya. Tanda tanyanya apa? Karena kan gini, perusahaan PDAM ini kan kalau yang saya tahu adalah baru menerima istilahnya apa ya, durian runtuh begitulah. Wih, mantap dong Bang ya. Ya makanya tadi saya bilang bahwa kita harus flashback ke belakang bahwa ini usianya 25 tahun, jelang 25 tahun di Oktober 2020. Kalau kita bicara data adalah bahwa PDAM Tirta Benteng baru punya pelanggan 58.000 sekian lah. Iya, betul. Kalaupun itu 25 tahun loh. Sebuah pencapaian 25 tahun baru punya pelanggan segitu. Ujuk-ujuk ada dari Dewi Kayangan begitu. Kalau kita sebut adalah saudara tuanya pemerintah Kabupaten Tangerang melalui PDAM TKR. Itu menyerahkan pelanggan 77.000. Betul. Ibaratnya dia kan harusnya membutuhkan waktu 25 tahun baru dapat itu. Makanya kenapa lari itu lagi. Ketika mereka punya hajat atau kerjaan begitu besar, nah ini Dewan Pengawasnya cuma ada 1 misalnya, dirampingkan. Ini kan timbul pertanyaan tadi itu, Johan. Nah, pada saat
sudah mendapatkan durian runtuh kalau Bung Adib sebut ini sebagai durian runtuh ya. Saya sendiri belum pernah ketipan durian sih ya kan, makannya mungkin sering ya. Sakit juga kalau ketimpa durian mah. Seharusnya kan Dewan Pengawas itu kan harusnya jangan satu ya kalau menurut pertanyaan orang awam nih ya kan. Karena kerjaan mungkin makin banyak. Betul. Nanti jumlah pelanggan yang semakin banyak. Loh, tiba-tiba pengawas ini cuma satu dan dari internal pula lagi. Jadi inilah ya, kalau Bung Adib mungkin lebih jelaskan lagi. Ini sebetulnya perkiraan atau asumsi dari Bung Adib ini apa sih ini maunya Pemkot nih menurut Bung Adib nih? Kalau saya pastinya tidak mau asumsi, tapi ketika sebuah teori itu kan gampang. Jadi tadi kita bicara 25 tahun dia punya 58.000 pelanggan, tapi Dewan Pengawasnya sudah ada 3, direkturnya mungkin berapa gitu kan. Itu menunjukkan posisi ideal kan gitu. Tapi ketika ini ada tambahan 77.000, Dewan Pengawasnya cuma 1. Iya, itu. Nah, nanti takutnya ini publik malah melihat ini ada apa. Jangan sampai nanti ada konflik of interest di sini. Karena pengawasnya ini kalau Bung Johan tadi bilang kan dari intern nih, Asda. Betul. Lah, ini padahal ada 77.000 yang baru masuk. Jangan sampai nanti juga dalam tanda kutip kalau kita kan bisa membuat sebuah dugaan. Nah, ini mau ada apa gitu kan? Karena yang tadinya cuma 58.000 saja, Dewan Pengawasnya 3. Kita tidak berbicara soal ini ada kepentingan untuk orang jadi Dewan Pengawas. Yang kita pentingkan di sini adalah kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang. Karena tujuan dasar dari pembentukan PDAM ataupun BUMD yang lain itu ya memang untuk kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang. Nanti jangan sampai juga publik melihat ini kok bebannya tambah banyak, kerjaannya banyak, ini komisarisnya yang ngawasin cuma satu udah gitu dari intern. Ini ada apa? Jangan sampai nanti publik malah berasumsi cenderung lihat. Wah, ini jangan-jangan. Saya nggak mau nerusin kan gitu. Tapi ini yang perlu mungkin dibedah begitu. Apa alasan dibalik itu? Gitu. Untuk target daripada PDAM TB sendiri kan untuk tahun 2020 itu 12.000, sedangkan ini udah langsung mendapatkan 77.000 ya. Kalau kita hitung juga 58.000 pelanggan yang dicapai sampai akhir 2019, berarti kalau di rata-rata kan satu tahunnya itu 2.000-an kan, ya kan 2.000-an ini. Nah, tapi pada saat itu Dewan Pengawasnya 3 ya kan. Pada pencapaian yang sejumlah kuantitas pelanggannya seperti itu. Nah, kembali lagi bukan muter-muter nih, tapi ketika ini pelanggan yang di depan mata sudah menambah sampai 70-an ribu, cuman 1 gitu kan. Nah, ya makanya kalau saya lihat ya PDAM atau saudara tua di sebelah ini seperti tangan Tuhan sebenarnya. Ya 25 tahun cuman berbicara 58.000. Itu 3 pengawas. Bagaimana kinerjanya kan begitu? Karena sebuah sistem itu pasti ada evaluasi. Makanya evaluasinya perlu dipertanyakan ketika 58.000 ada target cuma 2.000 per tahun. Nggak usah bikin target deh. Anda kelola 77.000 udah selesai. Karena 58.000 Anda berbicara 25 tahun. 77.000 Anda berbicara ya mungkin 25 tahun lalu kan gitu secara teori. Makanya saya pikir bahwa nggak usah punya target, yang penting adalah bagaimana penguatan. Dan ini yang menurut saya yang harus dipertanyakan adalah bahwa ketika pengawas itu dari intern, ini menurut saya sangat berpeluang besar. Patut diduga lah kalau bisa kita bicara seperti itu ada konflik kepentingan. Ini ada apa gitu. Jangan sampai juga nanti BUMD itu hanya dalam tanda kutip ada kepentingan segelintir orang-orang yang mungkin berlindung di balik kekuasaan dalam hal ini menurut saya Pemkot Tangerang kan. Ini patut dipertanyakan dan menurut saya PDAM harus membuka ini gitu. Karena sudah nggak logik menurut saya gitu. Nah, kalau saya lihat, kalau saya buka-buka di PP 54 tahun 2017, memang ada bunyi yang seperti ini Bung Adib, bahwa di pasal 3 di ayat 3 itu bahwa pemerintah daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan di sini ya, punya kewenangan mengambil keputusan. Salah satunya mungkin di dalam mengangkat Dewan Pengawas ini.
Jadi punya hak prerogatif di dalam mengawasi ini. Cuman memang yang jadi pertanyaan kembali lagi, walaupun beliau mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat satu orang dewan pengawas, tapi kan dengan dengan jumlah pelanggan yang nanti semakin banyak, apakah menjadi efektif dengan jumlah pengawas yang sejumlah satu orang saja kan? Tapi kan gini Bung Johan, yang perlu diingat adalah teori efektivitas itu kan tidak berbanding dengan teori regulasi kan begitu. Oke lah, kalau dari regulasi, dari sesuai tata cara perundang-undangan, wali kotanya jelas tidak menyalahi aturan. Tapi kan balik tadi, ada sebuah teori efektivitas yang tidak bisa menurut saya berbanding lurus dengan itu tadi regulasi. Intinya begini, maksud saya begini adalah bahwa 58.000 dia butuh dewan pengawas. Apakah itu bisa disebut hanya orang-orang diparkir untuk menikmati sebuah kekuasaan misalnya? Kan itu pertanyaan publik. Betul. Ingat loh, BUMD kan punya publik karena pemerintah kota itu kan pelayan publik kan gitu. Ketika nambah banyak, apakah nanti cuma satu bisa efektif? Padahal yang ngawasi cuma satu orang. Ingat loh, ibarat sebuah komisaris perusahaan itu kan berlaku penuh mengawasi. Di sisi lain ini juga mohon maaf, Asda kalau nggak salah kan. Saya pikir tidak maksimal. Harus hadir tokoh profesional yang mengerti soal bisnis. Karena bagaimana bisnis plan-nya ke depan seperti apa? Bagaimana mengatasi misalnya resiko perusahaan? Target Anda apa? Kan begitu. Padahal ini beban perusahaan berat loh. Beratnya adalah mereka punya pelanggan yang begitu banyak. Jangan sampai pula nanti ada pertanyaan bahwa dari sebelah itu dikasih, tapi ketika nanti perusahaan dengan satu pengawas, menurut saya tidak efektif gitu loh. Jadi gitu. Di dalam tujuan dari BUMD didirikan itu sendiri kan adalah untuk memberikan manfaat dan perkembangan perekonomian daerah setempat. Nah, mudah-mudahan sih PDMTB ini tujuan didirikannya bisa menjadi bisa mendapatkan satu pemasukan PAD yang besar buat Kota Tangerang ya. Tapi kalau nanti dengan apakah sudah di dalam etos kerjanya, di dalam inefisiensinya yang bagus ya, lalu apakah memiliki orientasi pasar yang bagus, lalu bagaimana juga kembali lagi tadi dengan jumlah pelanggan nanti yang makin banyak, apakah PDM sanggup istilahnya mengelolanya dengan baik gitu kan? Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin kedepannya mungkin perlu ada, sekarang kan baru berjalan ini dari awal-awal 2020 kan. Nah, mungkin ada evaluasi nanti di dalam dengan satu orang pengawas ini hasilnya seperti apa kan? Begitu Bung. Kalau saran-saran dari Bung Adib ini gimana menurut Yang pasti adalah ketika sebuah perusahaan dalam hal ini adalah BUMN dibentuk, pastikan tujuannya adalah bagaimana kemaslahatan orang Tangerang kan. Dia beli air murah, dilayani dengan baik, kualitasnya bagus di situ. Dengan begitu orang beli, PAD juga meningkat. Kan sesederhana itu sebenarnya skemanya. Cuman yang masalah adalah bahwa yang kita disajikan tiap hari ini kan misal sampai hari inilah. Kita tahu sendirilah kadang-kadang airnya itu ada jentik lah, ada itulah. Itu berarti kan apa? Butuh sebuah evaluasi. Makanya saya pikir bahwa ketika memang BUMD ini adalah orientasinya adalah bisnis, ya harus profesional. Ketika profesional untuk menempatkan sebuah tata kelola perusahaan tidak bisa juga seperti ini kan gitu. Harus ada yang mengawasi secara intensif. Karena kalau kita mau bicara evaluasi, yang kemarin itu sudah bagus, kan gitu. Makanya tracknya bisa dikontrol gitu kan. Tetapi ketika misalnya sebuah perusahaan ketika bebannya, peluang bisnisnya tambah banyak, ini ada limpahan dari namanya PDMTKR. 77.000 pelanggan, cuman hanya pengawas internal. Ini kan malah nanti menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Orang yang 59.000 aja masih banyak kekurangan, ini ditambah segini, pengawasnya cuma satu kan gitu. Makanya saya bilang publik hanya bisa berasumsi karena mereka kan nggak mungkin melakukan penelitian gitu loh. Tapi ketika misalnya kaum akademisi seperti saya akan pertanyakan bahwa di mana teori efektivitasnya nanti ketika memang pengawas dari intern. Layaknya tadi itu saya bilang, sebuah perusahaan itu kan bisnis,
orientasinya adalah bisnis, ya harus ditata kelola secara profesional. Makanya saya pikir dengan saya pikir mereka berat untuk apa namanya membuat perusahaan itu bisa secara profesional, apalagi dari intern. Kalau pengawas dari intern, ya mohon maaf, memang dia siap mengupas boroknya dia sendiri, kan nggak mungkin. Atau jangan-jangan ya udahlah, ada sedikit-sedikit mah cincai aja gitu ya. Akhirnya yang akan berkembang seperti itu. Ada asumsi ke sana jadinya. Justru yang patut dipertanyakan adalah karena ini perusahaan daerah untuk publik gitu kan. Ini ketika beban segitu pasti kan efeknya ekonominya bakal banyak. Keuangan yang bakal diperoleh adalah banyak. Ini bagaimana? Apakah memang disengaja nih dalam tanda kutip pengawasnya cuma satu? Patut diduga bahwa akan timbul, mohon maaf, konflik of interest gitu loh. Siapa yang mau bermain di situ? Karena gini Bung Johan, sudah menjadi rahasia umum lah kalau misalnya perusahaan daerah itu pasti yang ditempatkan ya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan cenderung misalnya orang-orang yang punya keringat dulu mungkin mensupport proses pemilihan wali kota dan itu biasanya jamak lah di mana-mana biasanya begitu. Tapi ya intinya adalah bahwa balik lagi bahwa kepentingan untuk publik ini harus diutamakan. Jangan sampai nanti ketika Anda dulu selalu ribut soal aset, giliran dikasih aset nantinya terbelenggai. Gara-garanya juga sama kan, timnya malah dikurangi. Dan yang lebih parah lagi, jangan sampai juga, mudah-mudahan tidak, ketika misalnya pengawas cuma satu karena tidak ada yang dari luar gitu. Kalau di perusahaan kita bicara komisaris independen, tapi malah dalam tanda kutip ada sebuah pola-pola yang untuk dinikmati oleh segelintir orang, ini kan tidak boleh. Gitu. Pola lama itu ya Bang. Kan itu yang nggak boleh gitu loh. Makanya saya berharap bahwa tetaplah harus ada pengawasan yang intensif. Karena bagaimanapun sistem itu baik, tapi ketika pengawasan nggak ada, toh juga sama aja. Karena pengawasan ini kan pasti larinya ke evaluasi ya. Ketika kita bisa evaluasi, berarti sistem itu akan lebih baik. Tapi tadi itu Bung Johan tanya, ketika cuman yang mengawasi cuman satu orang, sedangkan beban pekerjaannya tambah banyak. Itu yang menurut saya akan kewalahan. Dan cenderung malah ya mohon maaf, karena ini kan bisnis. Bisnis itu pasti ya orientasinya adalah uang gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah nantinya gitu Bung Johan. Atau menurut wali kota ini yang sebagai yang mengangkat pengawas ini adalah untuk inefisiensi, karena kalau yang 3 aja mungkin yang lalu dievaluasi mungkin ya ini kurang efektif, makanya udah cukup 1 aja, malah pengeluaran anggaran juga semakin kecil kan. Jadinya buat anggaran honornya sebanding kan dengan nanti yang pekerjaan yang semakin banyak kan jadinya kan. Kalau bicara efisiensi wali kota tentu saja sebenarnya sudah dijawab. Orang sebelum ada tambahan pelanggan aja 3 kok, dia nggak bicara efisien. Ini malah tambah pekerjaan, harusnya malah ini. Gitulah. Inilah timbul pertanyaan tanda tanya jadinya di sini kan. Gitu tanda kan. tanya Ketika ada sebuah beban pekerjaan dan orientasinya adalah pendapatan yang banyak, pengawasan dari internal, larinya malah ke situ. Ini ada apa gitu kan. Kalau bicara efisiensi, ya nggak mungkin lah orang kemarin yang cuma langganannya dikit mereka punya pengawas sampai 3, di mana efisiensi? Kan malah itu. Kalau dia bicara misalnya Pemkot bicara wali kota bicara efisiensi, dia malah tidak konsisten menurut saya. Yang kemarin cuman bicara 58.000, dewan pengawasnya 3, lah sekarang tambah banyak, masa pengawasnya cuma 1. Cuman itu tadi, kalau secara regulasi dia betul, oke. Tapi di sisi lain kan ada sisi etika, sisi efektivitas, sisi moral, gitu kan. Karena pada dasarnya kan ya inilah jadi publik, kita berhak mengkritik ya, karena kan mereka pelayan kita kan gitu. Betul. Gitu Bung Johan. Nah kalau kita lihat sekarang sisi lainnya, kalau menurut Bung Adib capaian prestasi PDMTB selama 25 tahun ini menurut Bung Adib gimana? Ada hasil yang menggembirakan nggak sih sebetulnya? Kalau secara objektif menurut saya standar ya. Karena pada dasarnya tadi itu patokannya gampang. Kita bicara data saja lah. Hampir 25 tahun mereka hanya punya 58.000. Mohon maaf saya kritisi.
kalau nggak dikasih belayan kasih dari tetangga sebelah, saudara tua, bisa gede nggak? Ya susah, kan gitu. Orang 25 tahun, 1 tahun tambahnya kita hitung-hitungan nih Bung Adib. Lah iya dong. 58.000 sekian ya. Lalu target untuk 2020 ini 12.000. Misalnya nggak ada daftar dari saudara tua kita dari PDM TKR, itu baru 70.000 ya kan. Itu pun targetnya kan belum dicapai yang 12.000 ini kan sepanjang 2020 ini. Ini datang tiba-tiba 77.000 ini kan. Nggak usah ngapa-ngapain. Luar biasa ini sebetulnya ya. Nggak usah ngapa-ngapain. Tapi pengawasnya cuma 1 sekarang kan. Kalau bicara teori kan pengawasnya harusnya 6 kan. Iya. Kan gampang. Iya. Kalau mau dia bicara efektivitas mungkin bisa ditambah 2 saja kan gitu. Tapi kalau cuma 1 kan patut. Diduga ada apa nih? Ada kepentingan apa? Kan gitu. Bung Johan bisa terjemah sendiri. Ini yang nanti perlu menjawab adalah PDAM-TB sendiri nih nanti nih ya, untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan oleh Bung Adib pada siang hari ini nih ya kan. Paling kalau mau mengukur keberhasilan mereka ya sepanjang pasti kan kalau namanya bisnis orientasinya memang mereka sudah nyumbang PAD-nya berapa sih kan itu. Tapi ya itu yang bisa menjawab gitu. Terus terang kan bagaimanapun kan kepentingan publik yang perlu diutamakan. Dari 25 tahun itu sebelum ada 77.000 yang nanti diserahkan ke PDM-TB itu hanya baru menjangkau 15% dari jumlah penduduk Kota Tangerang, Bung Adib. Dari 2,1 juta penduduk Kota Tangerang itu baru 15% yang bisa terlayani. Ya kalau lihat dari situ saya pikir ya ini mohon maaf PDAM saya bilang mohon maaf saya agak kenceng nih, megap-megap lah kan. Karena gini Bung, 25 tahun itu kan mau 25 tahun bukan waktu yang sebentar. Coba kasih swasta. Kan gitu aja. Toh sama-sama kan targetnya adalah bisnis. Yang kan penting gitu. Ada profit ya. Ada profit, sama-sama profit ya mohon maaf. Kalau kita dibandingkan dengan swasta saya pikir toh sama-sama mereka juga bisa support modal kan. Pemkot kan juga ada modalnya. Kan itu pertanyaannya. Banyak kadang BUMD itu kalau kita sejajarkan dengan perusahaan swasta menurut saya apple to apple. Ya sama-sama juga kok. Kepentingannya adalah bisnis. Oke, terima kasih banyak Bung Adib. Sudah hadir di MPTV. Siap, Bung Johan. Di gubuk yang sederhana ini ya. Dari sederhana untuk membuat sebuah kebaikan. Amin. Siap. Sekali lagi terima kasih. Sukses selalu buat Bung Adib. Amin. Ya, di dalam kerjanya di dalam bidang-bidang lainnya supaya lebih maju lagi. Ya, sekali lagi terima kasih. Salam. COVID-19 begini. Sip, mantap ya. Oke.